A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erta Purnama. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 3, yaitu tentang pembebasan Irian Barat. Yang pertama ada latar belakang perjuangan. Salah satu hasil konferensi meja bundar atau KMB yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 2 September 1949 adalah masa Irian Barat atau yang dikenal sekarang dengan Papua. Akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun sesudah pengakuan kedaulatan. Dengan keputusan tersebut, ternyata ada perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda. Bangsa Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Tetapi ternyatanya Belanda menafsirkan hanya akan merundingkan masalah Irian Barat dan bukan diserahkan ke Republik Indonesia. Yang kedua ada perjuangan membebaskan Irian Barat, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi dalam menghadapi masalah Irian Barat, Indonesia menempuh 3 bentuk perjuangan, yaitu diplomasi, konfrontasi politik dan ekonomi, serta konfrontasi militer. Dalam melakukan perjuangan diplomasi dilakukan 2 tahap. Tahap pertama, Indonesia berupaya melalui diplomasi bilateral dengan berunding langsung dengan Belanda. Tetapi selalu mengalami kegagalan. Pada tahap kedua, Indonesia membawa Irian Barat ke sidang Majelis Umum atau KMB. Pada tahun 1957, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dalam sidang Majelis Umum PBB menyatakan bahwa Indonesia akan menempuh jalan lain jika usaha dalam forum PBB tidak membawa hasil. Dalam menanggapi usaha Indonesia tersebut, Belanda meyakinkan PBB bahwa masalah Irian Barat adalah masalah bilateral antara Indonesia dan Belanda. Pernyataan Belanda tersebut mendapat dukungan dari negara Eropa Barat, terutama sesama anggota NATO. Akibatnya resolusi pengambilan Irian Barat gagal. Yang kedua ada konfrontasi ekonomi dan politik. Oleh karena perjuangan diplomasi tidak membawa hasil, Indonesia meningkatkan perjuangan dalam bentuk konfrontasi ekonomi dan politik. Konfrontasi ekonomi dilakukan dengan pengambilan perusahaan-perusahaan milik Belanda. Konfrontasi ekonomi tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 1956, secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB dan diumumkan pembatalan utang-utang Republik Indonesia kepada Belanda. Yang kedua, pada tahun 1956 dilakukan pemogokan buruh di perusahaan-perusahaan Belanda, melarang terbitan film berbahasa Belanda, dan memboikot kepentingan-kepentingan Belanda di Indonesia. Dan yang terakhir, selama tahun 1958 sampai 1959 dilakukan nasionalisasi terhadap kurang lebih 700 perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia, serta mengalihkan pusat pemasaran komoditas Republik Indonesia dan Rotterdam atau Belanda ke Bremen, Jerman. A few moments later. Adapun konfrontasi politik dilakukan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut. 1. Kabinet Sukiman pada tahun 1951 menyatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Belanda merupakan hubungan bilateral biasa, bukan hubungan Uni Satu Tet. 2. Pada tanggal 3 Mei 1956, pada masa Kabinet Ali Sastromomijoyo II diumumkan pembatalan hasil KMB. 3. Pada tanggal 17 Agustus 1956, dibentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kotanya di Seausiu atau Tidore dan Zainal Abidin Shah atau Sultan Tidore sebagai gubernurnya. Provinsi Irian Barat meliputi Irian Tidore, Oba, Wedah, Petani, dan Wasil. Dan yang keempat, pada tanggal 18 November 1957 di Jakarta diadakan rapat umum pembebasan Irian Barat. 5. Pada tahun 1958, pemerintah menghentikan kegiatan-kegiatan konsuler Belanda di Indonesia. 6. Pada tanggal 8 Februari 1958, dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. 7. Pada tanggal 17 Agustus 1960, diumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Tujuan pembentukan Front Nasional Pembebasan Irian Barat yaitu sebagai berikut. 1.
menyelesaikan revolusi nasional Indonesia. 2. Melaksanakan pembangunan semesta nasional. 3. Mengembalikan Irian Barat di dalam wilayah Republik Indonesia. Melihat hubungan yang tegang antara Indonesia dan Belanda tersebut, PBB dalam sidang umum tahun 1961 kembali memperdebatkan masalah Irian Barat. Sekjen PBB U. Ten meminta Alois van Bander atau diplomat untuk menangani persisian Indonesia dan Belanda. Pada bulan Maret 1162, Alois van Bander mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat ke Indonesia dengan perantara PBB dalam jangka waktu 2 tahun. Belanda tidak mengindahkan usul tersebut dan mengajukan usul agar Irian Barat di bawah pengawasan PBB. Usulan Belanda tersebut membuktikan bahwa Belanda tidak ingin Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia. Bahkan, tanpa persetujuan PBB, selama Belanda mendirikan negara Papua lengkap dengan bendera dan lagu kebangsaan. Dan selanjutnya yaitu yang ke-C, konfrontasi militer. Menghadapi tindakan Belanda tersebut, pemerintah segera mengambil tindakan untuk membebaskan Irian Barat. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Komando Rakyat atau Tikora di Yogyakarta. Peristiwa ini memandai dimulainya konfrontasi militer terhadap Belanda. Isi Tikora yaitu sebagai berikut. 1. Kegagalan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. 3. Bersiaplah untuk dimobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Setelah itu, diadakan rapat Dewan Pertahanan Nasional dan gabungan kepala staf serta komandan tertinggi. Pembebasan Irian Barat. Hasil rapatnya yaitu sebagai berikut. 1. Pembentuk Provinsi Irian Barat gaya baru dengan putra Irian sebagai gubernurnya. 2. Pembentukan Komanda Mandala yang langsung di bawah ABRI. Pembentukan Provinsi Irian Barat gaya baru diputuskan dengan penetapan Presiden nomor 1 tahun 1962. Provinsi Irian Barat beribu kota di Jayapura atau pada zaman Belanda bernama Hollandia. Pada tanggal 11 Februari 1962, untuk melaksanakan Tikora, Presiden Soekarno membentuk Komanda Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar. Pada bulan yang sama, juga ditetapkan susunan Komanda Tertinggi Pembebasan Irian Barat. Susunan Komanda Tertinggi Pembebasan Irian Barat yaitu sebagai berikut. 1. Panglima Besar, Presiden atau Panglima Tertinggi Soekarno. 2. Wakil Panglima Besar, yaitu Jenderal A.H. Nasution. 3. Kepala Staf, yaitu Mayor Jenderal Ahmad Yamin. Adapun susunan Komanda Mandala yaitu sebagai berikut. 1. Panglima Mandala, yaitu Mayor Jenderal Soeharto. 2. Wakil Panglima 1, Kolonel Laut Subono. 3. Wakil Panglima 2, yaitu Letnan Kolonel Udara Leo Watimena. 4. Panglima Staf Umum, yaitu Kolonel Ahmad Taher. A few moments later. Tugas Komando Mandala yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan organisasi militer pembebasan Irian Barat. Yang kedua, memimpin dan mempergunakan segenap pasukan bersenjata, barisan perlawanan rakyat, ataupun potensi nasional lainnya dalam lingkungan kekuasaannya untuk membebaskan Irian Barat. Sebelum Komando Mandala melakukan operasi, terlebih dahulu dilakukan penyusupan ke Irian Barat. Pada tanggal 15 Januari 1962, terjadi pertempuran di Laut Aru. Dalam insiden di Laut Aru tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Pertama atau Komodor Yosudarso bersama Komandan KRI Macan Tutul, Kapten atau Laut Wiratno dan beberapa prajurit TNI AL gugur sebagai pahlawan. Operasi-operasi yang direncanakan Komando Mandala di Irian Barat dibagi dalam 3 fase, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu fase infiltrasi atau penyusupan sampai akhir 1962.
Fase ini yaitu dengan memasukkan 10 kompi di sekitar sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto yang kuat sehingga sulit dihancurkan oleh musuh. Yang kedua, fase eksploitasi mulai awal 1963. Fase ini yaitu dengan mengadakan serangan terbuka terhadap militer lawan dan menduduki pos pertahanan musuh yang penting. Yang ketiga, fase konsolidasi awal 1964. Fase ini yaitu dengan mendudukan kekuasaan Republik Indonesia secara mutlak di seluruh Irian Barat. Situasi yang penting, akhirnya pada bulan Maret 1962, Amerika Serikat melalui seorang diplomatnya yaitu Ellsworth Bunker mengajukan usul yang dikenal dengan Rencana Bunker. Isi Rencana Bunker yaitu sebagai berikut. 1. Pemerintah di Irian Barat harus diserahkan kepada Republik Indonesia. Yang kedua, sesudah sekian tahun, rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan pendapat apakah tetap berada dalam negara Republik Indonesia atau memisahkan diri. Yang ketiga, pelaksanaan penyerahan Irian Barat akan selesai dalam waktu 2 tahun. Yang keempat, untuk menghindari bentrokan fisik antara kekuatan Indonesia dan Belanda, diadakan masa peralihan di bawah PBB selama 1 tahun. Pihak Republik Indonesia menyambut baik usul Amerika Serikat dan mendapatkan simpati internasional. Belanda tidak memberikan tanggapan. Menghadapi sikap Belanda tersebut, Komando Mandala mulai bulan Maret sampai Agustus 1962 melakukan serangkaian operasi. Operasi ini meliputi operasi Banteng di Fak-Fak dan Kaimana, operasi Serigala di sekitar Sorong dan Teminanbuan, operasi Naga di Merauke, serta operasi Jatayu di Sorong, Kaimana dan Merauke. Pada fase eksploitasi rencana melakukan serangan terbuka atau operasi Jaya Wijaya yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 1962. Namun, operasi ini batal dilaksanakan karena antara Indonesia dan Belanda terjadi persetujuan pada tanggal 15 Agustus 1962. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang akhir pembebasan Irian Barat. Akhirnya, perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia berhasil memaksa Belanda melepaskan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1962. Berhasil ditandatangani persetujuan New York antara Republik Indonesia dan Belanda yang disaksikan oleh Sekjen PBB. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Dr. Subagtrio, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Van Rooyen dan Schoorman. Isi pokok perjanjian New York yaitu sebagai berikut. A. Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada penguasa pelaksanaan sementara PBB UNTA atau Unit Nation Temporary Executive Authority pada tanggal 1 Oktober 1962. B. Pada tanggal 1 Oktober 1962, bendera PBB akan berkibar di Irian Barat berdampingan dengan bendera Belanda yang selanjutnya akan diturunkan pada tanggal 13 Desember 1962 untuk digantikan dengan bendera Indonesia mendampingi bendera PBB. C. Pemerintah UNTA berakhir pada tanggal 1 Mei 1963. Pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada pihak Indonesia dan bendera PBB diturunkan. D. Selama masa UNTA, sebanyak-banyaknya tenaga atau pegawai Indonesia akan dipergunakan, sedangkan tenaga dan tentara Belanda akan dipulangkan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Mei 1963. Pada tanggal 1969, Irian Barat diberi kesempatan untuk menyatakan pendapat tentang dalam Republik Indonesia atau memisahkan diri dari Republik Indonesia. Selanjutnya, untuk menjamin keamanan di Irian Barat, dibentuk suatu pasukan keamanan PBB dinamakan United Nations Security Forces atau UNSF di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Saifuddin Khan dari Pakistan. Sesuai dengan perjanjian New York, proses pengembalian Irian Barat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu 1. Mulai tanggal 1 Oktober 1962, kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir. 2. Mulai tanggal 1 Oktober
Oktober 1962 sampai 1 Mei 1963, Irian Barat di bawah pengawasan pemerintah sementara PBB yang disebut Unit Nation Temporary Executive Authority atau UNT 3 secara resmi mulai tanggal 13 Desember 1963, PBB menyerahkan Irian Barat kepada pemerintahan Republik Indonesia. Upacara serah terima dilakukan di Hollandia atau sekarang Jayapura, dan pihak Indonesia diwakili oleh Men atau Pangat Letnan Jenderal Ahmad Yani. Pada tahun 1969, sesuai dengan perjanjian New York, pemerintah Republik Indonesia mengadakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Melalui PPRA tersebut, rakyat diberi kesempatan untuk memilih tetap bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. Hasil Dewan Musyawarah PPRA memutuskan tetap bergabung dengan Republik Indonesia. Hasil PPRA kemudian dibawa oleh diplomat PBB atau artisans untuk dilaporkan dalam sidang Majelis Umum PBB ke-24, dan pada tanggal 19 November 1969 sidang umum PBB mengesahkan hasil PPRA tersebut. Memasuki bagian yang C, yaitu perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Dewan Perancang Nasional atau DPRNAS. Dewan Perancang Nasional atau DPRNAS pada tanggal 15 Agustus 1959. DPRNAS dipimpin oleh Muhyamin dengan anggota berjumlah 50 orang. Pembentukan Dewan Perancang Nasional ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958. Dan tugas DPRNAS adalah menyiapkan rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Hasil yang dicapai DPRNAS dalam waktu 1 tahun berhasil menyusun rancangan dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta Berencana tahapan tahun 1961 sampai 1969 yang disetujui oleh MPRS dengan ketetapan MPRS nomor 2 MPRS 1960. Pada tahun 1963, DPRNAS diganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tugas Bappenas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan pembangunan. Dan yang terakhir, menilai hasil kerja mandataris MPRS. A few moments later. Dan yang kedua yaitu penurunan nilai uang atau devaluasi. Tujuan dilakukan devaluasi adalah membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Untuk membentuk dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang atau devaluasi sebagai berikut. 1. Uang kertas pecahan bernilai Rp500 menjadi 50 perak. B. Uang kertas pecahan bernilai Rp1.000 menjadi 100 perak. C. Semua simpanan di bank yang melebihi Rp25 dibekukan. Namun, usaha pemerintah tersebut tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi, terutama perbaikan dalam bidang moneter. A few moments later. Yang ketiga yaitu deklarasi ekonomi atau DEKON. Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang semakin suram, pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu Deklarasi Ekonomi atau DEKON. Tujuan dibentuk DEKON adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Namun, dalam pelaksanaannya, DEKON tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. DEKON justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme, artinya masalah-masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah. Sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan. Akibatnya, defisit dari tahun ke tahun semakin meningkat menjadi 40 kali lipat.
Defisit yang semakin meningkat tersebut dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan matang sehingga menambah berat beban inflasi. Dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin, pada tanggal 11 Mei 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 8 Tahun 1965 tentang Bank Tunggal milik negara. Bank Tunggal dari kedudukannya baik. Bank Tunggal milik negara kedudukannya di bawah urusan materi Bank Sentral. Bank-bank pemerintah menjadi unit-unit dari Bank Negara Indonesia. A few moments later. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi tersebut mengalami kegagalan. Berikut faktor penyebabnya, yaitu 1. Penanganan masalah ekonomi tidak rasional. 2. Ekonomi lebih bersifat politik yang tidak ada kontrol. 3. Pengeluaran negara cukup besar. 4. Devisa yang semakin meningkat ditutup dengan pencetakan uang yang menyebabkan inflasi semakin membumbung tinggi. 5. Struktur ekonomi menjurus ke ekonomi etatisme atau semuanya diatur dan dipegang oleh negara. 4. Kebijakan lain pemerintah. Dalam usaha perdagangan, pemerintah mengeluarkan peraturan tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando Tinggi Operasi Ekonomi atau KOTOE dan Kesatuan Operasi atau KESO. KOTOE bergerak secara sentralistik